Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Audia Indah Minalastari dengan NIM 2334007 akan mempresentasikan mengenai final text dari mata kuliah keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan. Baik, pada soal yang pertama yaitu mengapa keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan penting dalam pariwisata atau industri perjalanan. Seperti yang kita ketahui, dalam industri perjalanan ataupun pariwisata tentunya banyak sekali risiko atau bahaya-bahaya yang terjadi. Sehingga untuk meminimalisir hal-hal tersebut, pentingnya untuk penerapan K3L itu sendiri agar mengurangi tingkat terjadinya risiko atau bahaya yang dapat merugikan diri sendiri ataupun daya tarik wisata yang dikunjungi. Sehingga adapun biasa risiko-risiko yang terjadi misalnya cedera ataupun penyakit-penyakit yang terjadi saat melakukan perjalanan. Kemudian pada soal yang kedua, berikan contoh penerapan dan pengendalian bahaya dan risiko dalam industri pariwisata. Nah, adapun beberapa contoh penerapan dan pengendalian bahaya dan risiko yang biasa terjadi dalam industri pariwisata. Yang pertama itu yang harus diperhatikan keselamatan untuk aktivitas bagi wisatawan yang melakukan aktivitas atau wisata yang ekstrim, sehingga pihak pengelola pariwisata tentunya harus menyediakan prosedur yang harus dipatuhi oleh wisatawan tersebut atau akomodasi yang tentunya memfasilitasi dalam melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah pemeliharaan kendaraan transportasi. Tentunya ketika kita ingin melakukan kendaraan atau ingin menaiki kendaraan, tentunya ada pihak pengelola harus melakukan pemeriksaan terhadap transportasi tersebut, apakah sudah layak digunakan oleh banyak orang atau para wisatawan, atau harus ada yang diperbaiki seperti diperhatikan remnya atau bannya dan segala macam. Kemudian adalah kebersihan makanan dan minuman. Tentunya ini adalah hal yang sangat diperhatikan wisatawan ketika berkunjung, karena kebersihan makanan ini tentunya menjadi hal utama, karena inilah hal inilah yang akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut, apakah nyaman, aman ataupun tidak. Pada soal yang ketiga yaitu berikan contoh persyaratan keselamatan dan keamanan dalam industri pariwisata. Jadi yang saya ambil di sini yaitu laundry dan restoran. Yang pertama adalah laundry. Tentunya hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah penggunaan peralatan dengan aman. Jadi sebelum melakukan aktivitas di dalam laundry, tentunya kita harus memastikan bahwa pekerja atau karyawan yang bekerja di sana itu telah fasih dalam menggunakan alat tersebut, sehingga seperti mesin cuci, pengering, atau peralatan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan bahan kimia. Nah, ini juga menjadi hal yang paling penting diperhatikan, karena tentunya untuk penanganan dan penyimpanan bahan kimia ini seperti deterjen atau pemutih harus ditempatkan di tempat yang aman. Pastikan karyawan atau pihak-pihak yang terkait menggunakan peralatan pelindung diri, itu contohnya seperti masker, safety shoes, sarung tangan contohnya, untuk menangani bahan kimia tersebut. Kemudian adalah sebaiknya di dalam laundry tersebut ini disediakan alat pemadam kebakaran atau fire extinguisher, sehingga mencegah terjadinya kebakaran yang tidak diinginkan. Persyaratan dan keselamatan selanjutnya itu di industri pariwisata yaitu pada restoran. Tentunya di restoran ini yang pertama kita harus lagi memperhatikan kebersihan makanan. Kita harus mengetahui standar kebersihan makanan yang tinggi untuk mencegah penyebaran penyakit ataupun sesuatu yang dapat merugikan bagi yang mengonsumsinya. Selanjutnya adalah kebersihan peralatan yang digunakan ketika akan menyediakan makanan tersebut,
sehingga kita harus memperhatikan hygiene and sanitation-nya dalam menyediakan atau kebersihan peralatan yang digunakan. Lakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan terhadap alat-alat yang digunakan di dalam dapur untuk mencegah terjadinya juga kecelakaan. Kemudian pada soal yang keempat, berikan contoh situasi darurat di industri pariwisata. Nah, tentunya di industri pariwisata itu yang biasa terjadi adalah kebakaran. Nah, kebakaran ini biasanya terjadi dari kelalaian manusia sendiri, namun juga bisa dari kelalaian lingkungannya. Situasi darurat di industri pariwisata ini bisa melibatkan manusia yang menjadi korban ataupun daya tarik wisata tersebut. Sehingga untuk mencegah hal ini terjadi, yang pertama itu segera aktifkan peringatan untuk diberikan kepada orang lain sehingga orang tersebut dapat bersiaga atau menuju jalur evakuasi yang aman. Selanjutnya adalah hubungi layanan atau pihak darurat. Ini untuk menghubungi pemadam kebakaran untuk segera menindaklanjuti kejadian tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pemadaman awal. Jika di tempat tersebut telah disediakan alat pemadam kebakaran, sebaiknya diatasi jika bisa diatasi, namun jika tidak, sebaiknya ditunggu untuk pihak yang lebih lanjut. Kemudian berikan petunjuk kepada seluruh wisatawan, bukan cuma wisatawan, baik itu wisatawan, staf ataupun semua pihak yang terkait untuk menuju ke titik kumpul atau ke titik yang lebih aman. Selanjutnya adalah komunikasi. Dalam kejadian seperti ini tentunya komunikasi ini sangat penting. Karena komunikasi yang terbuka dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada seluruh pihak yang terkait. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan penilaian situasi. Jadi penilaian situasi ini yaitu jika dalam konteks keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan, tentunya situasi ini melibatkan evaluasi risiko atau potensi untuk menghindari atau melihat situasi yang akan terjadi. Contohnya itu mengidentifikasi bahaya dan menentukan langkah-langkah pencegahan untuk menjaga keamanan serta kesehatan para pihak-pihak yang terkait, mencakup bagaimana cara melakukan pengamanan atau prosedur yang akan ditindaklanjuti. Soal selanjutnya itu jelaskan pernyataan berikut ketika mengalami situasi seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya fisik terhadap kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Dalam hal seperti ini, yang pertama tentunya kita memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri kita atau orang lain. Contohnya alat berat atau mesin yang bergerak. Tentunya hal ini yang berada di sekitar area kita yang dapat membahayakan keselamatan bagi wisatawan. Selanjutnya adalah bahaya dari bahan kimia. Jadi kita harus mengidentifikasi keberadaan bahan kimia yang berbahaya atau mungkin yang dapat merusak lingkungan seperti cairan beracun atau zat-zat yang dapat menimbulkan kerugian. Kemudian adalah kondisi lingkungan yang ekstrim atau situasi cuaca yang mungkin dapat menyebabkan lingkungan itu menimbulkan risiko-risiko yang akan mengakibatkan kecelakaan pada alam dan akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian ketika berada di jalan atau arus lalu lintas, tentunya kita harus memperhatikan situasi-situasi yang berada di sekitar kita. Dan kemudian jika kita berada pada bangunan-bangunan yang tidak aman, kita harus juga memperhatikan di sekitar kita apakah bangunan tersebut itu tidak ada yang retak ataupun rapuh sehingga dapat runtuh dan mengakibatkan kerugian juga pada diri kita sendiri karena tentunya akan mengalami kecelakaan. Setelah itu pada
Pada bagian B, minimalkan risiko langsung terhadap diri sendiri dan kesehatan serta keselamatan korban dengan mengendalikan bahaya sesuai dengan praktik yang diterima. Tentunya dalam kegiatan ini pertama itu yaitu penggunaan peralatan pelindung diri. Pastikan kita itu ataupun korban menggunakan alat pelindung diri untuk mengurangi tingkat risiko atau tingkat kerugian yang terjadi pada diri kita sehingga melindungi kita dari hal-hal tersebut. Kemudian adalah melakukan komunikasi yang efektif. Dengan melakukan komunikasi efektif tentunya informasi-informasi yang didapatkan itu lebih terbuka sehingga orang lebih mudah untuk melakukan koordinasi dengan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah penyelamatan pertama atau melakukan pertolongan pertama ketika seseorang itu mengalami kecelakaan. Tentunya hal ini disesuaikan pertolongan pertama apa yang akan kita berikan untuk menangani situasi tersebut. Dilihat dari kondisi dan situasinya itu seperti apa. Kemudian pada bagian C, kaji tanda vital dan kondisi fisik korban sesuai dengan praktek yang diterima. Nah, tentunya di sini kita harus menilai apa-apa saja tanda vital atau kondisi fisik korban. Yang pertama adalah periksa kesadaran, yaitu periksa respon yang dimana apakah orang tersebut sadar. Kita bisa melakukannya dengan memanggil namanya, apakah dia ada respon atau tidak sama sekali. Yang kedua adalah periksa pernapasan. Nah, tentunya kita harus memeriksa pernapasan korban. Hitung jumlah napas per menitnya itu berapa, dan nafas normal orang dewasa yaitu 12 sampai 20 kali per menitnya. Kemudian adalah periksa detak jantung. Detak jantung ini diperiksa di sini apakah dadanya mengembang atau tidak, atau bisa juga dilakukan periksa nadi. Nah, periksa nadi dapat dilakukan di tangan ataupun di pelipis dan dapat juga di leher. Jadi normal dari denyut nadi yaitu 40 sampai 90 kali per menit. Selanjutnya adalah periksa dari warna kulit. Apakah warna kulit tersebut normal? Kalau normal itu warna pink. Nah, pemeriksaan warna kulit juga itu diperiksa pada bagian belakang bibir, yaitu untuk yang normal. Adapun yang kebiruan ataupun pucat, abu-abu dan seterusnya. Kemudian pada soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama dan berikan contohnya. Jadi pertolongan pertama yaitu tindakan atau kegiatan awal untuk memberikan bantuan medis atau perlindungan dalam situasi yang darurat ketika seseorang itu mengalami kecelakaan. Contohnya misalnya situasi darurat yang ini juga pertolongan pertama juga ini diberikan untuk mengurangi korban dari tingkat kecacatan atau melindungi dia dari yang namanya meninggal dunia. Kemudian adapun situasi atau pertolongan pertama yang biasa diberikan kepada orang-orang, yang pertama itu ketika seseorang itu mengalami serangan jantung mendadak. Nah, biasanya orang yang mengalami serangan jantung ini terjadi pada orang yang memiliki usia lanjut, sehingga hal ini biasa disebabkan karena tenggelam, kesetrum listrik, ataupun serangan jantung karena kaget dan sebagainya. Tentunya hal ini harus dilakukan yang namanya CPR. Tapi CPR ini juga dilakukan ketika seseorang itu telah berhenti bernafas atau tidak ada respon sama sekali. CPR ini yaitu cardiopulmonary resuscitation atau RJP, resusitasi jantung paru, yang dimana bagaimana cara kita memompa jantung atau memberikan nafas buatan kepada korban yang mengalami henti jantung atau korban yang mengalami henti nafas untuk mengembalikan fungsi jantung dan pernafasan. CPR ini juga ketika kita akan melakukan CPR kepada si korban, kita juga harus, yang pertama kita harus memperhatikan diri kita sendiri apakah sudah siap menolong atau tidak. Kemudian kita harus perhatikan lingkungan sekitar, apakah telah aman atau tidak. Jika korban dalam keadaan lingkungan yang tidak aman, sebaiknya dipindahkan ke lingkungan yang lebih aman untuk melakukan tindakan CPR. Selanjutnya adalah memanggil bantuan tenaga medis. Selanjutnya yaitu meminta izin kepada orang-orang sekitar untuk memberikan penanganan atau pertolongan pertama kepada si korban, tapi tidak berniat untuk melecehkan. Apalagi jika si korban adalah seorang perempuan yang tentunya sangat sensitif untuk disentuh. Untuk melakukan CPR yang pertama,
posisi korban dalam posisi stabil, melentang lurus. Setelah itu bentuk tangannya itu seperti ini. Ini yang akan memompa atau memberikan pijatan dada. Jadi melakukan CPR itu yaitu 30 kali pijatan dada dengan 2 kali bantuan pernafasan. Jadinya melakukan pijatan dada, tumit tangan diletakkan berada di tengah-tengah dada. Posisinya seperti ini. Kemudian tangan yang satu atau jari-jari itu mengunci, kemudian dilakukan pijatan selama 30 kali atau 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Namun jika korban tidak sadarkan diri, tentunya akan dilakukan nafas buatan. Cara melakukan nafas buatan juga itu yang pertama, mengangkat dagu untuk membuka saluran pernafasan. Kemudian mulutnya itu dibuka, kemudian dicek apakah ada hal-hal yang mengganggu atau menyumbat saluran pernapasan. Nah, setelah itu pihak tersebut melakukan pertolongan, yaitu menarik nafas di luar dalam satu tarikan, kemudian menghembuskannya ke korban sampai dadanya itu mengembang. Lakukan itu sebanyak 2 kali dengan 1 kali tarikan nafas. Dan jika tidak berhasil, korban tidak mengalami tanda kesadaran apapun, maka dilakukan lagi CPR pijatan dada selama 30 kali. Dilakukan secara terus-menerus hingga korban tersebut mengalami tanda-tanda kesadaran seperti batuk, muntah, ataupun bergerak. Kemudian selanjutnya menjelaskan penerapan K3R pada berbagai kegiatan wisata. Jadi yang saya pilih di sini yaitu berenang bersama ikan hiu. Jadi saat kita melakukan aktivitas wisata yang cukup ekstrim, yaitu berenang bersama ikan hiu, tentunya ada banyak hal-hal yang harus kita patuhi. Yang pertama, kita harus mematuhi instruktur dan aturan-aturan yang berlaku sebelum kita melakukan aktivitas tersebut. Yang pertama adalah tentunya bagi wisatawan itu harus menggunakan life jacket atau alat snorkeling untuk melakukan ikan hiu. Tapi sebelum itu, untuk wisatawan pemula yang akan melakukan aktivitas tersebut, tentunya harus ada pelatihan terlebih dahulu, yaitu berenang bersama ikan hiu kurang lebih 5 menit. Jadi wisatawan itu berenang bersama ikan hiu di ikan hiu kecil di tempat juga yang lebih kecil untuk beradaptasi dengan ikan hiu agar menguji keberaniannya ketika bertemu dengan ikan hiu yang lebih besar. Setelah melakukan pelatihan tersebut, tentunya wisatawan itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan ikan hiu yang lebih besar. Dan saat melakukan hal tersebut juga, wisatawan itu tidak boleh panik karena akan mengganggu ikan hiu bahwa mereka itu merasa diserang. Nah, setelah itu kita juga harus mendengarkan instruksi dari instruktur mengenai apa saja yang boleh dilakukan. Tentunya hal-hal ini sangat penting karena yang menjamin keselamatan kita ketika melakukan aktivitas tersebut. Instruktur juga ini harus ahli dalam beradaptasi dengan ikan hiu, bagaimana cara penerapan dan melakukan aktivitas tersebut. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.